Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wala yubtiru, dan tidak batal apa puasa. Bisa bakimain dengan terlalunya air atau terlancarnya air atau masuknya air. Jawfa muktasirin, pada anggota dalamnya orang yang mandi. An-nahwi janabatin, dari semisal mandi janabah, mandi junub. Kahaidin, seperti halnya mandi haid. Wanifasin, dan mandi nifas. Idza kana, apabila ada al-iktisalu, apa mandi. Bilang gimasin, tanpa menyelam, filmai, di dalam air. Jadi penjelasannya adalah bahwasannya tidak batal puasa ya dengan terlanjurnya masuknya air pada anggota dalam orang yang mandi, pada rongga atau anggota dalam orang yang mandi, tapi mandinya mandi junub, mandi wajib, ya, mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, mandi yang sekiranya mandi wajib. Nah, tetapi catatannya adalah apabila ada mandinya itu mandi tanpa menyelam. Jadi ada orang mandi junub atau mandi haid, mandi nifas ya. Kemudian dia mandi seperti biasa, bukan mandi menyelam ya. Nah, kemudian kemasukan airnya terlanjur masuk ke dalam rongga orang yang mandi. Fala yubtilu, maka tidak batal apa puasanya. Kemudian kalau gosala, maka sekiranya mandi, seandainya mandi siapa orang, atau membasuh siapa orang ya. Kalau gosala, sekiranya membasuh atau apabila membasuh siapa orang, udunaihi, akan kedua telinganya, fil janabah, di dalam mandi junub, pasabaqo, maka terlancar atau terlanjur al-ma'u, apa air, min ahadihima, dari salah satu dua telinga, li jaufihi, ke dalam rongganya, lam yuftir, maka tidak batal apa puasa. Jadi ketika ia mandi ya, kemudian ia membasuh telinga di dalam mandi junub tersebut, membasuh telinga, kemudian tanpa disengaja air masuk ke dalam salah satu telinganya, ke dalam rongganya, lam yuftir, maka tidak batal apa puasa. Kemudian wa in amkanahu, sekalipun memungkinkan padanya siman, ima la turosihi, apa memiringkan kepala, awil guslu qoblal fajri, atau memungkinkan padanya orang mandi sebelum fajar. Kama sabako, sebagaimana ija sabako, jika terlancar masuk al-ma'u, apa air, ila dakhili, kepada bagian dalam, lil mubalaghah, karena berlebihan, iguslil fami, ke dalam membasuh mulut, al mutanajjisi, yang terkena najis, liwujubiha, karena wajibnya mubalaghah. Jadi gini, tidak batal puasa seseorang ketika dia mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, dan kemasukan air ke salah satu rongganya dan mandinya tanpa menyelam, ini tidak membatalkan puasa. Nah, ketika dia lagi mandi junub, kemudian membasuh telinga, ya, kemudian air masuk ke dalam salah satu ke telinganya, ke lubangnya, maka tidak batal juga puasa. Nah, sekalipun orang ini memungkinkan memiringkan kepalanya, artinya ketika dia membasuh telinga, dia bisa memiringkan biar air nggak masuk, sekalipun itu. Atau sekalipun orang ini memungkinkan mandi sebelum fajar, ya, mandi sebelum fajar, sekalipun dia bisa seharusnya mandi sebelum fajar, dan dia tidak lakukan itu, tetap mandinya setelah fajar. Maka tetap
artinya tidak membatalkan puasa. Nah, sebagaimana ketika terjadi ini hal lain ya, ketika air terlanjur masuk ila dakhilil lil mubalaghah kepada anggota dalam karena memang berlebihan. Misalkan di dalam membasuh mulut yang terkena najis. Nah, ini juga tidak termasuk membatalkan puasa. Jadi seseorang ini eh, mulutnya berdarah, gusinya berdarah banyak mungkin atau sedikit ya, kan namanya darah sedikit atau banyak itu najis. Uh, jadi air liur kita mutanajis artinya. Nah, sekalipun air terlanjur masuk ke dalam mulut ya, karena orang ini mubalaghah membersihkan mulut yang terkena najis, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa ya liwujubiha? Karena wajibnya mubalaghah pada saat mulut kita terkena benda najis. Nah, bihilafima berbeda dengan perkara ijagta salah apabila mandi siapa siman mungomisan hal dalam keadaan menyelam pasabaqo maka terlanjur alma'u apa air artinya masuk apa air ila batinil ujuni ke bagian dalam telinga awil anfi atau ke bagian dalam hidung fa innahu karena sesungguhnya puasa yuftiru ialah batal apa puasa. Nah, walau fil guslil wajibi sekalipun di dalam mandi wajib. Nah, sekalipun di dalam mandi wajib. Nah, likarohadil inggimasi karena makruhnya mah menyelam. Jadi gini keterangannya. Ini berbeda ya, artinya ini batal puasanya. Ya, ketika ada orang mandi tapi menyelam, kemudian air masuk ya kepada dalamnya telinga atau kepada dalam hidung, maka hal ini membatalkan puasa karena dia mandinya menyelam ya, mandinya mah menyelam. Nah, walaupun di dalam mandi wajib, dia mandi wajib tapi menyelam, kemudian air masuk ke telinga atau ke hidung, ke rongganya, ke dalamnya, maka membatalkan puasa. Kenapa? Likarohatil inggimasi karena makruhnya menyelam. Jadi artinya kalau seseorang mandi ya, mandi wajib, menyelam itu hukumnya makruh. Nah, ketika memang itu mandi wajib, menyelam itu hukumnya makruh. Ketika memang tidak ada air masuk ke dalam rongganya. Tetapi kalau ada air yang masuk ke rongganya, dia tahu bakal masuk, maka jadi haram. Nah, makanya ketika dia mandi dalam keadaan seperti ini adalah membatalkan puasa. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, jadi poinnya, kesimpulannya ketika orang mandi menyelam dan air masuk kepada telinga, lubang hidung, maka membatalkan puasa. Sekalipun mandi wajib. Ya, itu poinnya sih seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang tahu kalau dia mandi menyelam, mandi wajib, dan akan pasti air masuk ke dalam rongganya, maka nggak boleh mandi wajib dengan cara menyelam. Nah, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian kasa bekima ilmad madoh seperti masuknya air berkumul bil mubalaghah karena mubalaghah berlebihan ilal jaufi kepada anggota dalam ma tadakurihi beserta ingatnya siman lisaumi pada puasa wa ilmihi dan taunya siman bi adami masyru'iyatiha dengan tidak disyariatkannya mubalaghah. Nah, ini beda ya. Sekarang ini sama aja seperti orang ini berkumur dengan berlebihan sehingga masuk ke dalam. Tapi dia tahu dia itu puasa, dia lagi puasa, dan dia juga tahu bahwa tidak disyariatkan mubalaghah saat berpuasa. Nah, maka hal ini membatalkan puasa. Nah, dia tahu dia lagi mandi atau berwudu ya, berkumur, dia tahu dia lagi puasa. Dan dia tahu bahwa lagi puasa itu tidak diperintahkan untuk berlebihan. Kemudian dia berlebihan dan masuk. Nah, ini adalah membatalkan puasa.
Bikhilafi bila mubalagotin. Nah, beda halnya airnya bila mubalagoh, tanpa berlebihan. Jadi kalau tanpa berlebihan, ya dia biasa aja wudunya, tidak mubalagoh pada saat memasukkan air ke hidung atau ke mulut, tidak mubalagoh, kemudian tidak sengaja tertelan, maka tidak batal puasanya. Kemudian, wa kharaja, dan keluar atau terkecuali bikauli dengan perkataanku. Nah, an-nahwi janabatin, dari seumpama mandi junub. Al-guslu, apa mandi, al-masnunu, yang disunahkan apa mandi, wa guslu tabarudi, dan mandi mendinginkan, tiru, maka batal apa puasa, bisa baktimain, dengan terlancarnya air atau masuknya air, fihi, di dalam mandi, walau bilan gimasin, walaupun tanpa menyelam. Nah, berbeda dengan perkataanku, ya, kata musonib, dari mandi junub, yaitu mandi sunnah. Kalau mandi sunnah atau mandi mendinginkan diri, maka batal puasanya ketika air masuk ke dalam rongga telinga ataupun hidung, walaupun tanpa menyelam. Nah, seperti itu ya. Ini bedanya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya mandi sunnah atau mandi mau mendinginkan, ya, di siang hari. Kemudian air masuk ke dalam rongga telinga atau hidung, ya, maka batal puasa saya, sekalipun mandinya saya tidak menyelam. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.